Halo semua, kembali lagi di Project Sosio aku. Kali ini aku bakal bahas tentang ketimpangan sosial di daerah aliran sungai. Dan aku mengambil daerah aliran sungai ini dekat dengan rumahku. Langsung saja kita ke TKP-nya. Dan di sini bisa kita lihat sampah-sampah yang ada di aliran sungai dan bangunan-bangunan liar yang dibangun oleh warga yang tidak mampu untuk membangun tempat tinggal yang layak. Dan terlihat juga ada vandalisme di daerah sekitar. Dan ini adalah fasilitas umum, yaitu musola yang ada di dekat daerah aliran sungai. Dan di sini kondisinya sudah malam dan cahayanya yang kurang mendukung. Halo guys, sekarang aku bersama Ita karena dia tinggal di dekat daerah sini, jadi aku bakal banyak tanya-tanya sama dia. Halo Ta, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, jadi ada beberapa pertanyaan yang bakal dijawab ya. Iya. Oke, yang pertama apa ada rasa kenyamanan di daerah yang seperti ini di dekat daerah aliran sungai gini? Untuk kenyamanan sih karena saya udah lama tinggal di sini, jadi nyaman-nyaman aja. Tapi mungkin karena kalau misalnya itu kayak kadang air sungainya tuh kadang sering bau ataupun gimana. Nah itu kadang yang tidak membuat nyamannya itu bagi saya. Oke. Mungkin kayak susah atau enggak sih mendapat pelayanan publik kayak seperti air bersih gitu? Kalau untuk air bersih itu sih nggak terlalu susah karena kan di sini juga rata-rata memakai air tanah yang semua orang juga pasti sama rata memakai air tanah juga. Oke. Kayak di lingkungan ini kebanyakan mencapai pendidikan apa sih terakhir gitu? Kalau di sini rata-rata sih lulus SMA ataupun SMK karena jarang di sini yang melanjutkan ke universitas. Oke. Terus banyak atau enggak sih masyarakat sekitar yang menjadi pengangguran karena susah mendapat pekerjaan yang layak gitu? Kalau misalnya buat pengangguran sih lumayan banyak di daerah sini, apalagi karena sekarang COVID-19 dan pendidikan terakhir di sini yaitu rata-rata SMA dan SMK. Jadi ya banyaklah pengangguran di sini. Oke. Warga di sekitar sini kebanyakan emang orang asli Jakarta atau pindahan dari luar kota? Kalau untuk warga sini rata-rata asli Jakarta, tapi mungkin beberapa ada yang pindahan dari luar Jakarta seperti Jawa ataupun luar kota lainnya. Oke. Kalau saat musim hujan nih, apa akan terkena dampak banjir gitu? Kalau buat musim hujan itu banjir kan karena sekarang ada BKT, jadi mungkin kalau hujannya tidak terlalu deras di sini tidak terkena banjir. Namun jika hujannya sangat deras dan berturut-turut akan terjadi banjir. Oh gitu ya, kalau misalkan masih biasa aja masih bisa teratasi masih dari bisa BKT teratasi, ya. iya. Oke, apa warga daerah sini semua mendapat bantuan seperti KJP atau bantuan yang lainnya gitu? Hampir semua warga di sini mendapatkan KJP dan bantuan-bantuan lain seperti kartu beras, lansia dan lain-lainnya. Oh banyak ya. Iya. Oke, umumnya warga daerah sini bekerja sebagai apa sih? Kalau untuk pekerjaan mungkin rata-rata di sini ada yang ojek online, terus ada supir, ada supir taksi ataupun supir mobil biasa. Oke. Kayaknya itu aja pertanyaannya. Makasih banyak Ita buat bantu project aku. Hakikat ketimpangan sosial ini ditandai ketidaksetaraan peluang dan penghargaan untuk posisi sosial yang berbeda atau status dalam masyarakat. Ini termasuk pola struktur dan berulang dan tidak merata dari distribusi barang, kekayaan, kesempatan, penghargaan, dan hukuman. Lalu, bentuk ketimpangan sosial proyek saya ini termasuk ke kesenjangan pembangunan diri manusia Indonesia akibat rendahnya kualitas pendidikan dan penghidupan yang kurang layak. Lalu, faktor penyebab ketimpangan sosial sesuai proyek saya yaitu faktor kultural dengan sifat atau karakter masyarakat dalam melaksanakan kehidupannya. Apakah masyarakat itu malas atau rajin, ulet atau mudah menyerah, jujur atau suka berbohong, suka berkompetisi atau menerima apa adanya.
Lalu akibat ketimpangan sosial berdasarkan proyek saya yaitu kriminalitas, kemiskinan, kemerosotan moral, dan pencemaran lingkungan alam yang ada di daerah aliran sungai. Lalu upaya mengatasi yaitu dengan cara pembenahan pendidikan, penyediaan sarana kesehatan, penurunan jumlah penduduk miskin. Dan terakhir, ada kebijakan pemerintah yang biasanya dilakukan untuk daerah aliran sungai yaitu penggusuran untuk kembali menormalkan wilayah aliran sungai sehingga warga tidak lagi bertempat tinggal yang kurang layak seperti yang sudah saya contohkan di proyek.